Ketika Cracker dan hacker bekerja sama dalam aksi perampokan yang sangat besar, berhasil membobol keamanan yang katanya terketat di Asia. Aksi pencurian senilai 150 miliar won. Selamat datang kembali di Kupas Film Channel. Kali ini saya berkesempatan membahas sebuah film tentang aksi perampokan. Film asal Korea Selatan yang berjudul The Con Artist 2014. Sebelum lanjut ke filmnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya ya guys, agar channel ini semakin berkembang. Tersebut hampir saja diketahui oleh para penjaga di sana. Untungnya dia masih bisa meloloskan diri. Ini Lee Ji-hyuk, pria berumur 31 tahun. Seorang cracker elit yang tadi malam berhasil melakukan aksinya. Lee Ji-hyuk juga mempunyai rekan yang bernama Kim Ko-in, umur 42 tahun. Seorang teknisi handal spesialis alat-alat perampokan. Pagi ini, mereka sedang berdebat, karena Ji-hyuk mencuri sendirian, dan barang curiannya ada yang patah. Tiba-tiba patung itu malah dihancurkan sekalian oleh Ji-hyuk, karena ternyata ia mempunyai rencana lain. Lalu Ji-hyuk membuat tiruan patung tersebut dan berniat menjualnya di pelelangan. Berkat kecerdasannya, Ji-hyuk berhasil meyakinkan Dr. Min, orang yang akan menjual patung tersebut di pelelangan nanti, dengan imbalan 20%. 수수료 20% 드립니다. Scene berganti di sebuah jalan perkotaan. Ketika ada sekelompok detektif yang hendak bertemu dengan seorang informan. Ia dulu bekerja pada bos mafia yang bernama Presdir Cho. Ia berniat menjadi saksi atas semua kejahatan Presdir Cho selama ini. Tapi belum sempat bertemu dengan sang detektif. Si informan malah lebih dulu ditangkap oleh para anak buah Presdir Cho di jalan. Malamnya, tanpa babi bu sang informan akhirnya langsung dibunuh, menjadi tumbal proyek pembangunan, dengan cara dicor hidup-hidup oleh Presdir Cho. Scene berganti lagi di sebuah gudang di pinggir kota, tempat Ji-hyuk dan Ko-in tinggal. Tampaknya, di sini Ji-hyuk berhasil membuat uang palsu dengan sangat akurat, tetapi ternyata masih lemah terhadap alkohol. Merasa kurang cocok, Ji-hyuk pun berhenti di bisnis uang palsu ini. Lalu ia berpikir kelemahan ini bisa menjadi keuntungan nantinya. Ji-hyuk lalu pergi menemui seseorang wanita yang bernama Yoon-ha, berniat berinvestasi di sebuah galeri miliknya. Karena ternyata Ji-hyuk mempunyai suatu rencana perampokan berlian senilai 3 miliar won. Ji-hyuk meminta Ko-in mencarikan seorang hacker berbakat untuk bisa membantunya. Didapat seorang hacker berbakat bernama Park Jong-bae, hacker muda berusia 25 tahun. Ahli dalam peretasan sistem dan CCTV, tetapi ada rumor bahwa ia sebelumnya telah mengkhianati temannya. Esoknya, mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Turbo, hendak menyewakan sebuah gudang terbengkalai, yang akan mereka gunakan sebagai markas mereka yang baru. Rencana perampokan pun dimulai. Ko-in dan Jong-bae ditugaskan untuk menganalisa rute dan CCTV keamanan di sekitar, dan Ji-hyuk sendiri yang akan menganalisa langsung ke dalam toko perhiasan tersebut. Dengan memanfaatkan Yoon-ha, ia berpura-pura mengecek kalung liontin yang dimilikinya di toko berhiasan tersebut, sembari meninggalkan koper yang berisi bom di sana. Di tempat lain, Presdir Cho sedang merekrut seorang cracker handal untuk membantunya merampok uang pemerintah. Malamnya, Ji-hyuk dan lainnya mulai menjalankan aksi merampok perhiasan. Mereka menjalankan aksinya dengan cara memberi umpan ke polisi, dengan meledakkan bom di tempat lain yang tadi siang Ji-hyuk tinggal. Dengan begitu, mereka bisa leluasa merampok perhiasan di tempat tersebut.
Aksi mereka hampir saja ketahuan oleh polisi, karena suara berisik dari toko tersebut dapat didengar oleh polisi yang lewat. Lalu, Ji Hyuk meminta Ko In menghadang polisi tersebut untuk mengulur waktu. Dengan susah payah, akhirnya Ji Hyuk berhasil mendapatkan berlian tersebut. Esoknya, berita perampokan Ji Hyuk sampai ke Presdir Cho, karena ternyata toko perhiasan yang Ji Hyuk rampok tadi malam punyanya Presdir Cho. Di sini, Presdir Cho kagum dengan aksi Ji Hyuk dan kawan-kawan. Dengan mudah mengelabui polisi, dan hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk menjalankan aksinya tersebut. Presdir Cho lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkapnya, karena merekalah yang sedang mereka cari, guna membantunya dalam rencana perampokan uang pemerintah. Di sisi lain, detektif juga menyelidiki kasus perampokan berlian tersebut, karena kasus ini masih berhubungan dengan Presdir Cho. Dengan mengancam para makelar perhiasan ilegal, akhirnya anak buah Presdir Cho berhasil mendapatkan informasi tentang Ji Hyuk dan kawan-kawan. Suatu hari, Presdir Cho bersama anak buahnya mendatangi markas Ji Hyuk, mengancam Ji Hyuk dan yang lainnya untuk bersedia bergabung bersamanya dalam rencana perampokan. Ko In meminta agar Ji Hyuk menolak ajakan tersebut. Presdir Cho mengancam, jika mereka menolak, keluarga mereka akan dalam bahaya. Lalu Ji Hyuk pun menyetujui rencana tersebut. Di tempat lain, para detektif kini mulai menyelidiki kasus perampokan berlian beberapa waktu lalu. Bermodal CCTV di tempat kejadian, mereka mulai mencurigai Ji Hyuk. Presdir Cho, Ji Hyuk dan lainnya kini mulai merancang rencana perampokan senilai 150 miliar won. Tetapi uang tersebut berada di Bea Cukai Incheon, yang mempunyai keamanan terketat di Asia. Presdir Cho yang sudah tahu latar belakang Jong Bae, lalu menyuapnya agar menjadi mata-mata di tim Ji Hyuk, menyampaikan apa saja yang direncanakan si Ji Hyuk. Ji Hyuk yang sedang duduk di atas gedung, mengenang kembali masa-masa ketika masih bersama Pak Deo dulu, orang yang ia hormati di bidang cracker ini. Dulu Pak Deo meninggal terjatuh dari atas gedung tersebut. Ji Hyuk kini sedang diinterogasi oleh para detektif mengenai keterlibatannya dalam kasus perampokan berlian. Para detektif semakin curiga, karena Ji Hyuk ternyata sedang bekerja sama dengan Presdir Cho. Para detektif mulai menggeledah hotel Ji Hyuk tinggal, dan mendapati ada ruangan yang penuh dengan sketsa rencana di Bea Cukai Incheon. Presdir Cho menyuruh Ko In membuatkannya 2 buah bom. Kini rencana perampokan pun dimulai. Dengan menyamar sebagai Kementerian Lingkungan Hidup, mereka mulai memasang umpan di tempat lain, sama seperti saat perampokan berlian kemarin. Di tempat lain, Ji Hyuk yang dari awal mempunyai rencana lain, kini membutuhkan bantuan orang luar, lalu meminta Turbo dan kawan-kawannya untuk ikut serta dalam rencananya. Ketika Ji Hyuk sedang latihan membobol replika berangkas, ia mengatakan rencananya kepada Ko In, kalau Ji Hyuk berniat memalsukan data kargo ekspor di Bea Cukai, sehingga nanti uang curiannya akan menjadi milik mereka. Percakapan tersebut ternyata telah disadap oleh Jong Bae. Lalu ia memberitahu kepada Presdir Cho tentang semua rencana Ji Hyuk. Anak buah Presdir Cho kini sudah mendapatkan informasi tentang siapa sebenarnya Ji Hyuk ini. Ternyata sedari awal, Ji Hyuk telah menjebak mereka, dan Yun-ha adalah anak dari Pak Deo. Ji Hyuk menemui Yun-ha, mengatakan sementara waktu agar dia bersembunyi dahulu. Lalu ia menceritakan bahwa dulu ketika Pak Deo terjatuh, bukan karena kecelakaan, tetapi pembunuhan berencana. Saat kejadian tersebut, Ji Hyuk melihat anak buah Presdir Cho di atas gedung. Mendengar hal tersebut,
Yun-ha mulai tidak percaya lagi kepada Ji-hyuk. Di dalam mobil, Yun-ha berhasil diculik oleh anak buah Presdir Cho, dan kini disekap di suatu tempat. Hari perampokan pun dimulai. Di Bea Cukai Incheon, Presdir dan lainnya mulai berada di posisi masing-masing. Ketika bom umpan sudah diledakkan, Jong Bae meretas sistem keamanan, yang membuat sistem keamanan tersebut harus direstart ulang, di mana membutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk bisa memulihkan lagi semua sistem. Ji-hyuk dan lainnya mulai menjalankan aksinya. Ji-hyuk hanya diberi waktu 10 menit untuk bisa membobol brankas tersebut. Sempat gagal, di waktu-waktu terakhir. Akhirnya ia berhasil membobol brankas tersebut. Mendengar berita ledakan di Bea Cukai, para detektif kini menuju ke sana. Proses pemindahan uang tersebut pun dimulai. Para detektif yang sadar ledakan tersebut hanya umpan. Mereka langsung mendatangi lokasi Ji-hyuk dan yang lainnya. Hampir saja aksi mereka diketahui oleh para detektif. Ketika waktu tinggal 3 menit lagi sistem menyala, tiba-tiba ada patroli polisi yang lewat. Ji-hyuk pergi untuk mengalihkan perhatian polisi tersebut. Ternyata Ji-hyuk pergi ke kantor Bea Cukai untuk mengubah data kargo ekspor tersebut. Presdir Cho yang sedari awal sudah tahu rencana Ji-hyuk tersebut, langsung menggagalkan rencananya. Di sini, akhirnya diketahui alasan sebenarnya Presdir Cho membunuh Padeo. Karena ternyata Padeo menolak membantunya dalam rencana perampokan ini. Presdir Cho mengancam Ji-hyuk dengan kalung milik Yun-ha, memaksa membawa bom dan menjebaknya sebagai pelaku utama pengeboman ini. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, hingga Ji-hyuk berhasil terpojok oleh para polisi. Lalu ketika Ji-hyuk ingin melompat ke laut, ia tertembak dan bom yang ia bawa langsung diledakkan oleh Presdir Cho. Di kontainer, anak buah Presdir Cho sedang menutupi uang curiannya dengan kupon. Presdir Cho mengatakan jika Ji-hyuk telah mati tertembak oleh polisi. Jong Bae lalu mengatakan jika ia sudah tahu nasib Ji-hyuk akan berakhir seperti ini. Yang membuat Ko-in marah lalu memukul Jong Bae dan menyebutnya pengkhianat. Jong Bae lalu menusukkan pisau kepadanya, dan meninggalkan Ko-in di dalam kontainer. Di suatu tempat, Presdir Cho yang sedang membuka kontainer yang berisi uang rampokannya. Ketika dicek, ternyata semua uang tersebut hanya berisi kupon saja. Tiba-tiba Presdir Cho ditelepon oleh Ji-hyuk, dan mengatakan sebentar lagi akan ada tamu yang datang. Lalu datanglah detektif dan para polisi ke tempat Presdir Cho berada, guna menangkapnya, dengan barang bukti sebuah rekaman, bahwa Presdir Cho telah membunuh mantan akuntannya dulu. Masih ingat dengan patung kepala ayam yang dulu dijual Ji-hyuk? Ternyata patung tersebut dibeli oleh Presdir Cho, dan juga sudah dipasangi alat perekam di dalamnya. Presdir Cho lalu menyuruh anak buahnya untuk membunuh saja Yun-ha. Ternyata, Jong Bae saat ini sedang menyelamatkan Yun-ha. Ketika Jong Bae akan dibunuh oleh anak buah Presdir Cho, datang seorang polisi yang langsung menembaknya. Presdir Cho kini berhasil kabur. Di jalan, Ji-hyuk menelpon lagi Presdir Cho, dan mengatakan bagaimana uangnya bisa berubah menjadi kupon semua. Ternyata polisi yang datang ke lokasi pas di Bea Cukai adalah turbo yang menyamar, lalu mengubahnya menjadi kupon. Dan pengkhianatan Jong Bae juga salah satu rencana Ji-hyuk. Ko-in juga di sini hanya berpura-pura mati. Semua anak buah Presdir Cho akhirnya berhasil ditangkap polisi. Dan kontainer yang berisi kupon tersebut kini berhasil dibawa pergi oleh Ko-in dan Jong Bae. Ji-hyuk menabrakkan mobil Presdir Cho hingga rusak parah, dan meminta kembali kalung lionting milik Yun-ha.
lalu pergi meninggalkannya. Polisi pun datang menangkap Presidir Cho. Di tempat lain, ketika Ji Hyuk dan lainnya sedang menyiram kupon tersebut dengan alkohol, lalu memberikan uang investasi sesuai janji kepada Yoon Ha. Di tempat galeri yang berada di Abu Dhabi, Yoon Ha heran melihat kalung miliknya terpajang di sana. Dia juga melihat lukisan wajahnya. Kemudian Ji Hyuk datang, dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar semakin berkembang.